Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina dengan NPM C101835 dari mata kuliah Manajemen Dana Bank kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai Asset dan Liabilities Management atau ALMA. Selanjutnya, ada pengertian Asset Liabilities Management yang dimana Asset Liabilities Management adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan operasi perbankan melalui pengumpulan, proses, analisa, laporan, dan menetapkan strategi secara terpadu yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsekuen untuk mendapatkan kebijakan di bidang pengelolaan permodalan atau equity, pemupukan dana atau funding, dan penggunaan dana atau aset yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai dan menunjang laba yang optimal dengan risiko yang telah diperhitungkan. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari Asset Liabilities Management. Yang pertama, untuk mencapai pertumbuhan yang wajar, yang kedua pendapatan maksimal, dan yang ketiga menjaga likuiditas yang memadai. Juga pengelolaan aktiva dan pasiva bank dilakukan melalui suatu proses yang terencana dan terpadu di antara unit kerja dalam organisasi bank dengan memperhatikan kewajiban likuiditasnya serta membentuk cadangan-cadangan untuk resiko yang mungkin timbul dengan tujuan pencapaian pendapatan yang optimal. Selanjutnya, di sini ada struktur neraca bank atau dalam kurung general ledger dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aktiva atau aset, yang kedua ada kewajiban atau liability. Yang dimana pada aktiva atau aset ini tergolong yang pertama ada cash reserve, ada securities and call money, ada loan, ada fixed asset, dan ada other asset. Kemudian di bagian kewajiban atau liability itu yang pertama ada saving time deposits current account, ada securities and call money, ada income, ada expense, dan ada other capital. Kemudian yang kedua ada resiko-resiko dalam ALMA. Yang pertama ada resiko likuiditas, yang dimana pada resiko likuiditas ini risiko likuiditas ini merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengelola antara kelebihan atau kekurangan dana dalam kegiatan operasional pada bank. Kemudian yang kedua itu ada risiko suku bunga, yang dimana risiko suku bunga adalah risiko yang disebabkan karena posisi referring aset liability tidak searah dengan perubahan suku bunga. Yang ketiga itu ada resiko nilai tukar, yang dimana risiko yang disebabkan oleh posisi aset dan liability dalam mata uang asing tidak searah dengan perubahan nilai tukar. Kemudian yang selanjutnya ada resiko portable, yang dimana resiko portable ini adalah risiko yang disebabkan oleh struktur aset dan liability tidak mendukung efisiensi operasi, seperti komposisi aset kurang menghasilkan keuntungan dan komposisi liability mengarah ke biaya yang lebih tinggi. Kemudian ada fungsi ALMA, yang dimana yang pertama ada manajemen likuiditas, yang kedua manajemen GAP, manajemen valuta asing, serta ada manajemen investasi dan pendapatan. Yang pertama ada manajemen likuiditas. Dalam likuiditas manajemen, bank berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana menganggur guna menaikkan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan cash flow maupun cash outflow. Kemudian ada alat ukur likuiditas bank. Yang pertama itu ada jangka pendek, yang dimana jangka pendek ini dibagi menjadi giro wajib minimum sama dengan saldo giro pada Bank Indonesia dibagi dengan kewajiban kepada pihak ketiga pada periode 2 minggu sebelumnya. Kemudian yang kedua ada basic surplus atau aktiva dikurang dengan pasiva lancar. Maksud saya aktiva lancar dikurangin dengan pasiva lancar. Kemudian yang kedua ada jangka panjang, yang dimana
dibagi menjadi 3, ada rasio likuiditas, ada indeks likuiditas, dan loan to deposit ratio. Yang pertama terlebih dahulu adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas di sini sama dengan new purchase fund required dibagi dengan total funding requirement. Kemudian yang kedua ada indeks likuiditas sama dengan total weight liabilities dibagi dengan total weight assets. Kemudian yang ketiga ada loan to deposit ratio sama dengan pinjaman yang diberikan dibagi dengan dana masyarakat. Kemudian ada strategi manajemen likuiditas, skill manager, dan MIS yang dimiliki. Nah, kemudian ada perhitungan rasio likuiditas. Di sini terbagi menjadi aktiva atau pasiva, posisi sekarang, proyeksi perubahan selama 3 bulan, dan proyeksi posisi pada 3 bulan kemudian. Yang pertama itu ada aktiva. Di kolom aktiva terdapat menjadi ada aktiva basic surplus dengan posisi sekarangnya itu adalah 1 juta. Kemudian proyeksi perubahan selama 3 bulannya itu berkurang menjadi 500.000. Kemudian ada proyeksi posisi pada 3 bulan kemudiannya adalah sebesar 500.000 karena di kolom kedua atau di kolom proyeksi perubahan selama 3 bulan itu dananya berkurang sebesar 500.000, maka proyeksi posisi pada 3 bulan kemudiannya itu akan tersisa sebesar 500.000. Kemudian ada penempatan pada bank lain lebih dari 7 hari itu sebesar 3 juta. Kemudian di proyeksi perubahan selama 3 bulannya itu 0 dan proyeksi posisi pada 3 bulan kemudiannya itu 3 juta karena pada tabel atau pada kolom yang kedua ini tidak terdapat pengurangan atau penambahan dana pada penempatan bank lain ini. Kemudian ada pinjaman komersil di posisi sekarangnya itu 12 juta. Kemudian di proyeksi perubahan selama 3 bulannya itu bertambah 1.500.000. Maka di proyeksi posisi pada 3 bulan kemudiannya itu menghasilkan 13.500.000 karena pada kolom kedua ini proyeksi perubahan selama 3 bulannya itu bertambah sebesar 1.500.000. Maka 12 juta ditambah dengan 1.500.000 itu menghasilkan 13.500.000. Kemudian selanjutnya ada pinjaman investasi. Di posisi sekarang itu adalah 50 juta. Kemudian di proyeksi perubahan selama 3 bulannya adalah 6 juta. Maka otomatis di proyeksi posisi pada 3 bulan kemudiannya itu akan menghasilkan sebesar 56 juta. Kemudian selanjutnya ada surat berharga jangka panjang. Posisi sekarangnya itu sebesar 8 juta dan di proyeksi perubahan selama 3 bulannya itu bertambah 500. Otomatis di kolom proyeksi posisi pada pada 3 bulan kemudiannya itu akan menghasilkan 8.500.000. Selanjutnya ada penyertaan. Di posisi sekarang itu sebesar 5 juta, di perubahan selama 3 bulannya itu ada 1 juta. Kemudian otomatis di posisi pada 3 bulan kemudiannya itu akan bertambah menjadi 6 juta. Aktiva lainnya sebesar 1 juta. Terus perubahan selama 3 bulan itu 0 dan otomatis di posisi 3 bulan kemudiannya juga akan tetap 1 juta. Jika dihitung di sini jumlah aktivanya di posisi sekarang sebesar 80 juta, di proyeksi perubahan selama 3 bulannya itu adalah 8.500.000 dan di posisi pada 3 bulan kemudiannya adalah 88.500.000. Oke, yang kedua ada pasiva. Di sini ada pasiva basic surplus. Pada posisi sekarang 0, perubahan selama 3 bulan 0 dan juga di posisi 3 bulan kemudian juga 0. Ada giro di posisi sekarang itu sebesar 2 juta, di perubahan selama 3 bulannya itu 0 dan otomatis di posisi 3 bulan kemudiannya itu akan tetap sebesar 2 juta. Kemudian ada deposito lebih dari 7 hari. Di posisi sekarangnya itu adalah 10 juta, di perubahan selama 3 bulannya itu 2 juta dan otomatis pada posisi di 3 bulan kemudiannya itu akan menjadi 12 juta.
Kemudian pasifa jangka panjang lainnya. Kemudian di pasifa jangka panjang lainnya itu pada posisi sekarang itu sebesar 49 juta, di perubahan selama 3 bulannya itu 5 juta, dan di posisi pada 3 bulan kemudiannya itu 54 juta. 54 juta ini dihasilkan dari posisi sekarang itu sebesar 49 ditambah dengan 5 tambahan di perubahan selama 3 bulan itu 5 juta, maka akan menghasilkan sebesar 54 juta. Kemudian selanjutnya ada obligasi. Di posisi sekarang itu nominalnya sebesar 10 juta, dan di perubahan selama 3 bulannya itu ada 2 juta, maka menghasilkan 12 juta. Kemudian di kewajiban lainnya itu di posisi sekarangnya 8 juta, di perubahan selama 3 bulannya itu 0, dan otomatis di posisi 3 bulan kemudiannya itu akan tetap pada nominal 8 juta. Yang terakhir itu ada modal. Di posisi sekarang nominalnya itu 1 juta, di perubahan 3 bulannya itu 0, dan otomatis di 3 bulan kemudiannya itu akan menjadi 1 juta. Untuk jumlah pasifa di sini di kolom pertama itu sebesar 80 juta, kemudian di proyeksi perubahan selama 3 bulan itu 9 juta, dan di posisi 3 bulan kemudiannya itu menghasilkan 83 juta 500. Di sini ada manajemen GAP atau mismatch, yang dimana dalam manajemen GAP, bank berusaha mengelola resiko maturity dari tingkat bunga dengan skenario yang telah diterbitkan, serta mengoptimalkan pendapatan bunga bank. Kemudian ada pengaruh posisi GAP terhadap NIM atau Net Interest Margin. Yang pertama ada posisi GAP positif dalam kurung RSA lebih dari RSL, maka kondisi suku bunganya itu naik. Dalam keterangannya itu NIM meningkat. Kemudian di dalam kolom kondisi suku bunga turunnya itu NIM menurun. Kemudian yang kedua ada negatif, di mana RSA kurang dari RSL, maka di kolom kondisi suku bunga naiknya itu NIM akan menurun, dan kondisi suku bunga turunnya itu NIM akan meningkat. Kemudian yang ketiga ada zero, yang dimana RSA sama dengan RSL, yang menerangkan dimana kondisi suku bunga naiknya itu NIM tetap, kondisi suku bunga turunnya itu NIM tetap juga. Kemudian ada manajemen valuta asing, yang dimana dalam manajemen ini bank berusaha mengelola beberapa jenis valuta asing atau current mismatch, dan juga bank harus berusaha memaksimumkan pendapatan dari perbedaan kurs nilai tukar valuta asing. Kemudian ada risiko kegiatan falas atau valuta asing, yang dimana di sini terdapat menjadi 4. Yang pertama ada risiko mata uang. Bila bank dalam posisi long atau overbought dalam suatu mata uang dan nilai tukarnya turun atau mengalami depresiasi, maka bank akan menanggung rugi. Yang kedua ada risiko likuiditas. Pada saat kewajiban dalam mata uang jatuh tempo lebih cepat dari aktifannya. Kemudian interest rate risk, ada perubahan suku bunga. Terus ada credit risk, itu bila nasabah gagal memenuhi kewajiban pada saat kredit jatuh tempo. Kemudian ada manajemen investasi dan pendapatan, yang dimana pada manajemen ini bank berusaha mengelola pertumbuhan aset dan pendapatan bank yang stabil, mengelola portofolio investasi dari bank yang bersangkutan, serta mempersiapkan input untuk kebijakan penentuan tingkat bunga aset atau liability atau dalam kurung loan deposit pricing, dengan tujuan menentukan struktur balance sheet yang optimal. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam materi atau dalam penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.